kerja nggak sih lo? Hah? Astagfirullahaladzim. Karena hari ini lo telat, gaji lo gue potong 100.000. Enak banget kalian jam segini baru datang. Udah bosan lo kerja sama kita? Ya, udah bosan lo. Kerja sana. Kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz Sakib ngapain di sini? Paling cuma minta sumbangan. Siapin tahu bulat buat cemilan. Iya, Ustaz. Ada perlu apa kalian kemari? Bisa bicara sebentar di dalam, Mas? Bisa, tapi sebentar saja. Kami lagi sibuk siapin dagangan. Masuk. Ayolah. Duduk. Tunggu sebentar ya. Pak Ustadz, silakan dinikmati. Iya, makasih. Iya, makasih. Nggak usah repot-repot. Permisi. Gak usah basa-basi deh. Kita tahu kok kalian itu ngarep kan dikasih hidangan gratis kayak gini. Sabar. Oke, sekarang langsung to the point aja deh. Ini kalian kemari ada apa ya? Jadi begini, Ane mewakili dari kepengurusan musola, dan ini Iqbal sama Lala mewakili dari Yayasan Nurul Jannah. Kami punya program mengumpulkan dana untuk sumbangan kaum duafa di kampung ini. Jadi barangkali ente berdua punya niat mau menyumbang, kami akan menerima dengan senang hati. Kami nggak bakal nyumbang. Tapi Mbak kan mampu. Apa seenggaknya Mbak tuh sedekah aja sedikit buat bantuin orang lain? Minta aja sama keluarga kalian. Emangnya gampang apa nyari duit? Lagian tuh warga pemanja banget, pengennya disumbang terus. Suruh kerja biar dapat duit. Astagfirullahaladzim. Istighfar ente Leni. Dan ente berdua mesti paham ya. Dari rezeki yang ente berdua dapat, itu ada hak anak yatim dan orang miskin. Ya kalau emang kasihan sama orang-orang miskin sana, kalian aja yang nyumbang. Kita sih omong. Ya udah, nggak ada yang mau diomongin lagi kan? Sana pulang. Silakan. Kami sibuk, banyak kerjaan. Keluar! Kalian nggak usah kesini lagi kalau cuma mau minta sumbangan. Sabar ya. Kamu sibuk banget. Kalau udah bangkrut jadi baru tahu rasa. Shh, Lala, ente nggak boleh ngomong kayak gitu, ya. Kita itu nggak boleh ngedoain jelek buat orang lain. Kita doain aja supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iqbal, dan Lala, tolong dimaafin majikan saya. Mas Faisal juga yang sabar ya, Mas ya. Tahan-tahan selama kerja sama mereka. Ya anggap itu sebagai ladang amal untuk pahala Mas. Faisal, Ane mau titip pesan sama ente. Ente jangan lupa sedekah ya kalau dapat rezeki nanti. Iya Pak Ustadz, kebetulan ini juga saya mau sedekah, tapi saya cuma ada 50.000. Apa nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Subhanallah. Sedekah itu bukan besar nilainya, tapi keikhlasannya. Ini juga sekalian saya mau minta tolong Pak Ustadz, doain istri saya yang lagi hamil anak pertama supaya kelahiran lancar dan insya Allah semoga anaknya nanti soleh atau soleha Pak Ustadz. Amin. Amin ya Rob.
Faisal! Lu tuh pakai sosokan sedekah segala ya? Utang lo sama kita aja masih banyak, tau nggak? Lagian ngapain juga kalian masih ada di sini? Hah? Mau mengaruhi anak buah buat kasih sumbangan? Pergi! Mas Faisal, saya beli tahu bulat balado 10.000. Dikirim ke kiosnya Rosalinda. Tapi jangan bilang dari saya ya. Oh, ya. Makasih baik, masih Bala. Faisal, tunggu bentar, tunggu. Mau beli? Iya, iya. Sebentar ya, Mas. Kiriman dulu. Iya. Bentar ya, mesti paket dulu. Iya. Loh, apa Neng Ros. tuh? Neng Ros, ini ada titipan buat Neng Ros. Rasa balado sama rasa keju. Dari siapa ini mas? Soalnya kok tahu banget Rosa suka rasa ini. Itu dia Neng Ros. Orangnya nggak mau dikasih tahu, katanya rahasia. Rahasia. Pasti juga dari Iqbal. Hah, masa sok-sok misterius. I'm sorry, kalau untuk tahu bulat aja sih bisa beli. Nih saya beli 20.000. Iya. Gimana Pak? Saya goreng dulu ya. Loh. Kok digoreng? Kan udah ada yang digoreng, tinggal kasih bumbu. Iya benar. Oh, itu jangan-jangan. Itu tahu bekas kemarin yang gak laku. Astagfirullahaladzim. Si Herman sama si Leni kejem banget ya, keterlaluan. Masa tahu bulat kemarin dijual lagi? Untung Mas Faisal orangnya jujur ya. Ya nggak gitu Mbak, saya nggak enak aja Mbak. Takut tahunya nggak enak nanti pelanggan pada kabur. Ya bener sih, kalau nggak enak pasti pada kabur. Ya ampun, jarang loh tukang jualan jujur kayak kamu. Padahal kamu punya bos itu jahat, kasar lagi sama kamu. Udah cari pekerjaan lain aja, kenapa sih? Saya juga pengennya seperti itu, tapi saya belum bisa keluar. Karena saya masih punya banyak utang sama bos saya. Ya Allah, mudah-mudahan jualannya Mas Faisal laris dan bisa bayar utangnya. Dan kedepannya bisa dapat kerja yang layak. Amin. Amin, ya Allah. Terima kasih Mbak. Nih, dicobain tahu buletnya. Tadi dikasih sama Pak RT, sama Bang Bopa. Katanya mereka belinya dari si Faisal. Oh ya udah, kebetulan kalau gitu. Ya udah, kamu ikutan makan juga ya. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, kebenaran kalian baru pulang nih. Kalian ikut coba makan ini dulu ya, tahu bulat. Tahu bulat cobain deh. Ini resepnya apa ya? Tahu buletnya Herman itu enak banget loh. Astagfirullahaladzim. Lala nggak boleh gitu. Nggak boleh buang-buang makanan ah. Lala kesel sama Mas Herman dan Mbak Leni. Emang kenapa lah? Kamu dikasarin sama mereka? Jadi gini Tante, Lala itu kesel sama Mas Herman dan Mbak Leni. Karena mereka tuh kikir banget Tante. Jadi tadi ketika kita minta sumbangan untuk Kabdu Alfa di Kampung Kucrit, mereka udah nggak ngasih, malah ngusir kita. Mereka tuh udah nggak mau nyumbang, terus ngehina warga miskin di Kampung Kucrit. Mereka bilang kalau warga sini tuh maunya uang yang gratisan aja. Astagfirullahaladzim. Kok mereka kayak gitu ya? Sayang banget loh, padahal kan usaha tahu bulatnya tuh lagi maju-majunya. Kok bisa-bisanya sih mereka kayak gitu? Kayak nggak bersyukur banget ya. Gimana coba kalau nanti dia sampai ditegur sama Allah? Ya doakan aja supaya hati mereka dibukakan sama Allah dan mereka mau sedekah. Amin. Amin. Iya, halo Zalina, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Faisal lagi di mana ya? Bisa ke puskesmas nggak sekarang? Soalnya Mbak Indah lagi pendarahan, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya, terima kasih Zalina. Saya kesana sekarang. Iya, Mas. Mudah-mudahan Mbak Indah nggak kenapa-napa deh. Toprak!
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Belum kali ya? Hah? Faisal? Sal! 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 Faisal! Anak gua kurang ajar. Hutang lu aja belum lunas. Sekarang lu hancurin mobil gua. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Enak banget lo cuma minta maaf. Lo pikir murah benerin mobil yang rusak? Terus dagangan gue juga berantakan gara-gara lo. Rugi aja lo. Maaf Pak Herman, Bu Leni, ini bukan kesalahan suami saya. Ini salah saya. Saya yang suka nyusahin, Bu, Pak. Oh, sadar juga lo ya? Sadar juga kalau lo itu nyusahin semua orang. Makanya gak usah hamil segala. Gugurin aja tuh kandungan lo. Lagian udah tahu miskin kok, maksain hamil. Saya nggak bisa gugurin kandungan ini, Bu. Ini pemberian Allah. Gua gak peduli. Pokoknya gua minta ganti rugi. Gua bakal potong gaji Faisal 50% setiap bulan. Buat ganti rugi kerusakan mobil dan dagangan gua yang berantakan. Paham kalian? Mas, kamu cari cara dong, Mas. Biar jualan kita tuh untungnya gede tapi modalnya kecil. Kan kamu tahu sendiri, Mas. Bahan-bahan buat bikin tahu bulat itu pada naik. Sedangkan tahu bulat kita nggak naik-naik. Orang kampung sini kan maunya beli murah, tapi rasanya enak. Nanti aku cari tempat jual bahan-bahan tahu bulat yang jauh lebih murah. Pak Herman, Bu Leni, Assalamualaikum. Ada apa malam-malam kesini? Masuk. Iya, Bu. Pak Herman, Bu Leni, saya mau bayar hutang saya, tapi maaf, baru segini dulu, Bu. Cuma 2 juta? Utang lo itu 10 juta. Iya maaf Pak, sekarang itu dagangan saya lagi sepi, apalagi banyak barang-barang yang kebuang. Banyak telur yang busuk dan tahu yang berlendir. Oke. Gua kasih lo waktu lagi. Tapi dengan syarat. Lo harus kasih tadi yang lo bilang itu apa? Ada tahu busuk, terus telur yang udah gak layak makan. Lo kirim ke gua. Sama satu lagi, lo harus cari boraks. Kenapa Bu? Kamu gak suka makanannya? Nggak tahu nih, Mas. Aku mual banget. Oh, aku tahu nih. Kamu pasti mau makan tahu bulatnya Pak Herman ya? Yaudah kalau gitu, aku coba minta lagi ya sama Pak Herman sama Bu Leni. Nggak usah, Mas. Pasti mereka nggak akan kasih. Ya tapi kan nggak ada salahnya Bu. Siapa tahu kali ini dikasih, ya. Nah, kalau gitu, aku mau Pak Herman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullah. Mbak, ayo. Yuk. Pelan-pelan. Mbak Indah kenapa sakit? Mbak, sebenarnya saya kesini mau ngembaliin duit kontrakan. Ini Mbak duitnya. Kok dikembalikan, Mbak? Nanti Pak Haji marah lagi. Enggak Mbak, enggak apa-apa. Nanti saya aja yang jelasin sama Mbak Beh. Mbak kan butuh duit ini buat berobat. Nanti kalau Mbak udah ada duit, baru bayar uang kontrakannya. Nggak apa-apa kok Mbak. Nih Mbak.
banget ya. Beda banget sama... Sama siapa? Babe, maksud kamu? Kamu gak boleh Fer ngomongin orang lain di belakang. Apalagi itu babe aku sendiri. Ya, maaf. Mbak, Mas, saya boleh minta tolong nggak? Saya mau nyusul suami saya. Tadi dia izin mau minta tahu bulat ke rumah majikannya. Tapi perasaan saya nggak enak, saya takut ada apa-apa. Boleh. Ayo kita antar aja. Iya Mbak, ayo saya bantuin ya. Ya Allah, maafkan aku karena aku mencuri di rumah majikanku sendiri. Demi istriku yang sedang ngidam, ya Allah. Semoga aja Pak Herman dan Bu Leni gak kebangun, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu siapa? Jangan-jangan Pak Herman dan Bu Leni belum tidur. Gimana ini, ya Allah? Untung ya Mas, si Bu Lastri itu mau nurutin apa yang kita bilang loh Mas. Kita kan jadi untung banyak loh kayak gitu. Ya. Itu kulkasnya kok kebuka? Tadi lupa kamu tutup? Enggak, aku tutup kok. Apa jangan-jangan ada maling ya? Enggak lah. Aku masukin bahan-bahan bulatnya ke kulkas dulu ya. Ya udah masukin aja. Astaga. Siapa lo? Maling! 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 Ampun dong! Ampun dong! Ampun! Jangan pukulin suami saya! Dia habis maling di rumah saya! Pukulin aja! Stop! Ampun, Mbak. Faisal, lu ngapain maling di rumah majikan lu sendiri? Udah. Gak boleh main hakim sendiri, gak baik. Gak tau diri lo ya. Mas, gini ceritanya. Tadi Mbak Ida cerita ke saya kalau suaminya ini cuma pengen minta tahu bulat karena dia lagi ngidam. Tapi nggak dikasih sama Mas Herman, gitu aja kok. Dasar pelit! Kalau dia mau ya belilah. Namanya juga ngidam, Mas. Pasti pengennya yang aneh-aneh. Oh, itu bukan urusan saya. Harta nggak dibawa mati, Mas. Cabut. Bubar yuk. Nanti kalau kamu ngidam, jangan ngerepotin aku ya. Gimana maksudnya? Enggak, maksud aku nanti kalau kamu udah nikah, kamu punya suami, terus kamu hamil, kalau ngidam jangan ngerepotin suami kamu gitu maksudnya. Cuma suami yang nggak bertanggung jawab yang bilang kalau istrinya ngidam itu ngerepotin. Adonan tahunya udah boleh jadi belum? Ini lagi dibersihin Mas. Nih udah tinggal dikit lagi nih kuning telurnya. Ntar dulu Mas, cobain dulu ini. Ini kayaknya udah nggak bau deh Mas. Udah dikasih boraks? Udah. Aman ya? Aman Mas. Artinya mulai sekarang kamu yang bikin adonan tahunya, jangan si Faisal. Ya udah, biar aku aja yang bikin. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, ini kenapa bahan-bahan busuk semua? Dan maaf, bau banget. Astagfirullahaladzim. Nggak usah banyak ngomong lo ya. Per hari ini kita pakai bahan-bahan baru untuk bikin tahu bulat. Astagfirullahaladzim, tapi ini semua bahan-bahannya busuk, Pak. Nggak bagus untuk kesehatan, Pak. Kasihan pelanggan nantinya. Bantah, Bu.
lo ya. Ingat Sal, di sini tuh lu cuma jongos. Tugas lo cuma jualin tahu bulat kita. Gak usah banyak atur lo. Awas lo ya kalau lo sampai ngomong ke warga kita bikin tahu bulat pakai bahan yang gak bagus. Bagus. Ini ngomong-ngomong kemana ya si Faisal? Gini hari belum lewat juga, biasanya jam segini udah lewat. Tahu bulat. Mamak seati sih, makanya lain kali tuh kalau beli tahu bulat jangan pelit-pelit. Dia jadi kapok kan datang ke sini lagi. Enggak juga kali. Dah, Bu. Mas Faisal datang tuh. Ya udah kita beli yuk. Tunggu, Ane mau beli. Faisal. Stop. Ya Allah, stop. Faisal, kita bikinin mau beli. Ya. Ini saya harus balik. Soalnya ada bumbu yang ketinggalan. Ya, gorengin aja sebentar. Maaf, Bu Marimar, Ros. Saya nggak tega jual tahu bulat busuk ke kalian. Nanti kalian sakit. Maaf ya, Mak. Iya. Bu. Ya ampun, si Faisal kenapa ya? Kayak menyimpan sesuatu gitu, aneh banget. Iya, nggak seperti biasanya. Bu, Mak, kita nggak boleh berprasangka buruk. Tadi kan Mas Faisal udah ngasih tahu alasannya. Kita tunggu aja, nanti bentar lagi juga balik lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini gimana ceritanya dengan gue kok masih banyak? Oh, ini Pak. Tahu bulatnya gak laku gara-gara pas pembeli nyoba rasanya berubah katanya Pak, nggak enak dan warna tahu bulatnya juga agak berbeda katanya Pak. Dan itulah makanya kenapa tahu bulat gua gak laku-laku. Lo pikir lo bisa bohongin gua? Hah? Lo itu cuma anak kemarin sore ya yang gak bisa ngibulin gua. Lo pikir gua gak tahu? Lo pasti udah tolakin banyak pelanggan yang mau beli tahu bulat gua kan? Ngaku lo. Lo pengen warga tahu kalau kita bikin tahu bulat pakai bahan yang gak bagus, iya? Kayak gitu? Enggak, Bu. Saya nggak berani kayak gitu, Bu. Kalau gitu gua pecat lo. Dan lo harus lunasin utang-utang lo. Kalau nggak gua akan tuntut. Dan awas ya, sampai lo buka mulut ke warga kalau gua bikin tahu bulat pakai bahan-bahan busuk. Habis lo. Tapi maaf, Pak. Saya nggak bisa bohong, Pak. Lo nantangin gue, iya? Berani-beraninya lo ya Enggak, Bu. nantangin gue. Lo pikir lo siapa? Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit. Panas, Bu. Sakit? Panas, iya? Liatin aja kalau lo sampai buka mulut, bukan cuma kaki lo yang gua siram pakai minyak panas, tapi muka lo juga bakal gua siram pakai minyak panas. Ngerti lo? Allah. Ya Allah. Mas, astagfirullahaladzim. Mas Faisal kenapa? Ini Mas Iqbal, kaki saya kena minyak. Astagfirullahaladzim. Siapa udah ngelakuin, Mas? Itu Mas Arya. Hei! Apa udah kalian lakuin sama kaki Mas Faisal? Kenapa bisa sampai melepuh seperti ini? Gak usah ikut campur lo. Udah gak usah diladenin tuh anak kecil. Yaudah yuk. Yuk kita pulang. Ini Mas. Makasih ya. Ajak yang lain. Teh, ada apaan ya? Rame banget. Iya.
pada beli tahu itu Us kayaknya Us. Oh, lagi ada promo kali Us. Wah, boleh juga dong kalau gitu. Rame banget. Beli. Iya. Lagi ada promo nih kayaknya ya. Iya, lagi ada promo. Kita kasih diskon 50% asal beli minimal 10.000. Pak RT, Bang Daus, mau beli berapa ya? Pesan Us. Beli 20.000 aja dah. Ya. Cakep tuh. Lumayan. Saya juga mau deh. Mana duitnya? Iya. Sama. Saya mau buat yayang aku juga yang nanti. Salah. Ibu ya. 20.000. Pak RT 20.000 dapat nih 2 kantong. Buat Pak RT. Ini 20.000 segini. Ih, itu udah banyak. Ini banyak ini. Lagi promo loh. Banyak loh. Kapan lagi Bisa coba? beli itu satu 20.000 loh. Plastiknya bening. 20 murah loh. Kapan lagi ada promo? Kok pahit teh? Pahit ya. Nggak kayak biasanya. Kok ada pahit-pahit gitu ya? Masa sih? Perasaan doang kali. Orang tuh bikinnya resepnya sama kok. Ya. Cepet. Duluan ya Pak RT, Bang Daus. Iya. Dapat banyak nih Mas. Nih kalau kayak gini terus kita bisa tambah kaya nih. Ya jadi harusnya dari dulu kita jualan tahu bulat busuk. Kenapa baru kepikiran sekarang ya? Tapi aku masih kepikiran deh Mas. Apa tuh? Yang dibilang Pak RT sama Bang Daus. Tentang? Emangnya bener ya masih agak bau tahu kita? Terus kok rasanya lain katanya. Aku curiga kita kurang ngasih boraksnya. Apa gini aja, nanti kamu bikin adonan baru tapi kamu tambahin boraks yang banyak. Ya udah, ntar aku bikin yang baru deh. Ya udah, aku bersih-bersih dulu. Iya emang beneran gak enak nih tahu. Agak bau lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mas kamu kenapa mas? Sebentar. hati-hati. Ya Allah, kamu kenapa lagi mas? Ini Bu, tadi kaki aku kesiram minyak panas di rumahnya Pak Herman sama Bu Leni. Ya Allah, lain kali kamu hati-hati ya mas. Terus mereka masih maksa buat kamu kerja besok? Enggak Bu, karena aku udah dipecat sama mereka. Astagfirullahaladzim. Dan kita disuruh lunasin utangnya sama mereka. Ya Allah, mereka tega banget mas. Ya udah, Faisal, kamu beruntung bisa keluar pekerjaan dari Herman sama Leni itu. Kan dia berdua itu kan kejam, ya kan? Nah kamu keluar, biarin dia kerja sendiri kayak marmut, ya nggak? Walau bagaimanapun juga, mereka kan butuh uang. Ja, kamu ini berhadapan dengan konglomerat Kampung Kucrit. Bapak kasih lu hamba Allah garis miring. Nanti kalau masalah permodalan, kamu mendingan dagang sendiri tuh. Yang namanya tahu bulat, biar nanti aku kasih dana. Biar kamu nggak diinjak-injak lagi sama si Herman sama si Leni itu, ya? Makasih banyak Bang Bupak ya. Sama-sama aja. Mas, Mas ini cobain deh resep baru aku. Gimana Mas? Kalau dari baunya sih udah mendingan jauh ya. Bau busuknya udah nggak berasa kayak dulu. Berarti aman dong Mas kalau aku jual ke warga? Iya kan? Mudah-mudahan. Bagus lah. Assalamualaikum. Siapa tuh Mas? Mau ngapain kamu sini? Maaf Pak Herman, Bu Leni, saya minta tolong sama kalian buat ringanin cicilan hutang saya dan suami saya. Gak bisa.
Kamu harus cepat lunasin, kalau enggak saya akan laporkan kamu ke polisi. Pak, saya mohon Bu, Pak, Bu, saya nggak punya uang sebanyak itu buat bayar hutang, Bu. Gimana kalau kita jadikan dia kelinci percobaan resep tahu dari buatan kamu itu? Ya kan kita mesti tahu aman apa enggak. Ya udah bagus tuh, Mas. Lo bangun, bangun. Lo bangun, ayo. Ayo duduk sana. Ayo sini. Duduk. Nih. Tahu bulat resep baru aku. Boleh saya makan tahu bulatnya, Bu? Boleh dong, habisin. Makasih ya, Bu. Kenapa kepala saya tiba-tiba pusing ya, Bu? Ya lu sih makannya lah bener. Lapar ya? Ya udah minum sana. Ya ampun, Mas. Gawat kalau sampai dia ceritain ini ke warga. Ya udah kamu jangan diem aja dong, Mas. Gimana kalau aku bekap dia sampai mati? Nanti mayatnya kita kuburin di halaman belakang. Aku nggak punya cara lain. Ya tapi kalau kayak gitu Itu kita... cuma satu-satunya cara. Mau nggak? Ya udah buruan sana, buruan. Ya ampun, Mas. Dia udah nggak beres lagi, Mas. Bantuin dong. Lo mau ketahuan kalau kita habis bunuh si Enda? Mas, tadi si Enda melototin aku, Mas. Tadi melotot, kok sekarang kemana lagi, Mas? Itu, orang udah mati. Itu tadi. Nggak usah banyak ngomong. Bu, kamu kenapa, Bu? Bu, ibu kamu di mana, Bu? Bu, kamu di mana, Bu? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan dia pergi ke rumah Pak Herman sama Bu Leni. Astagfirullahaladzim. Bisa gawat ini. Aku harus sana. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tangan siapa ya lo barusan? Kenapa perasaan aku makin gak enak ya Allah? Ya kita doain aja supaya usahanya Faisal berjalan lancar. Amin. Kok ada suara minta tolong ya?
Itu suara siapa ya? Iya tante, dan suaranya kok kayak dari arah rumah Mas Herman ya? Kita tanya aja yuk. Ayo. Yaudah yuk. Ente berdua lagi ngapain di sini? Kok baju ente belepotan gitu? Kami habis bersih-bersih. Ya, habis bersih-bersih sampah di halaman belakang. Iya. Tadi tuh kita dengar suara perempuan minta tolong. Kira-kira siapa ya Mas, Mbak? Oh. Ya suara gua lah. Minta tolong sama suami gua. Lagian kalian tuh kepo banget sih, ikut campur mulu urusan orang. Udah sana. Yaudah yuk. Assalamualaikum. 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 Ibu. Bu. Bu. Ibu. Bu. Bu kamu kemana, Bu? Bu. Bu. Ibu. Ngapain tuh si Faisal kayak main kejar-kejaran? Jangan-jangan dia ngelihat arwah istrinya, Mas. Enda itu udah mati. Yang penting kita taruh surat ini di depan pintu rumahnya Faisal. Ya udah sana buruan. Kita akan bebas dari segala tuntutan. Buruan, Mas. Bawa ya. Mas, tapi aku penasaran ya, Mas. Dia mau kemana sih? Kita ikutin aja yuk. Takut. Oh, repot juga ya ternyata nggak ada Bang Sapri. Nggak ada yang bantuin. Bu. Bu kamu di mana, Bu? Ibu. Mas Faisal, nyariin siapa? Mbak, saya nyari istri saya, Mbak. Istri saya kemana ya? Emang tadi terakhir bilangnya mau kemana? Terakhir istri saya pamit, Mbak, mau ke rumah Pak Herman. Tapi saya larang. Dan pas lagi pagi saya bangun, istri saya udah nggak ada, Mbak. Tapi anehnya, Mbak, saya tuh selalu dengar suara istri saya terus. Saya takut istri saya kenapa-napa, Mbak. Kenapa nggak disusul aja ke rumahnya Pak Herman? Mungkin istrinya Mas masih di sana, Mas. Tapi hati-hati ya, kakinya masih sakit kan? Iya, Mbak. Oh iya, Mbak, sebentar. Kebetulan ketemu sama Mbak di sini. Saya sekalian mau bayar uang kontrakan. Kebetulan kemarin saya dapat bantuan dari Bang Bopak. Ini, Mbak. Alhamdulillah ya. Oh, bagus lu ya. Punya duit kagak ngomong-ngomong. Gak ada cara bayar kontrakan. Lunasin dulu utang lu. Iya, Pak, nggak apa-apa. Kebetulan, Pak, saya sekarang mau nanya. Bapak sama Ibu ngeliat istri saya nggak ya? Kita lihat. Istri lo pergi kali sama cowok lain. Udah bosen hidup susah sama lo. Pincang lagi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kalau ngomong hati-hati, jangan ngasal. Nanti kalau didengar orang jadi fitnah. Campur. Berdua ya. Jangan cari ribut di sini kalau berani. Mana kemarin sore, lo pikir gue takut sama lo? Lu anak tahun lalu hidup masih nggak bener. Sampai bacot. Pergi lo. Cabut. Pergi lo. Anak tahun lalu berantemnya belum bener lo. Udah sabar. Astagfirullahaladzim. Zah. Ya Allah, Zah. Kepala kamu, Zah. Kita ke rumah sakit sekarang, Zah. Ke rumah sakit sekarang, ya. Oke. Ya.
Mas, mari. Hati-hati ya. Ayo, Za. Iya mas, silakan mas. Makasih mbak. Ayo. Siapa ya? Bu? Barusan siapa yang ngetok pintu ya? Orangnya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa ini? Ada apa lagi nih ya Allah? Jejak siapa ini? Bohong, Mas. Ya Allah, Bu. Bu, kamu kenapa, Bu? Ya Allah, sini, Bu. Ayo, Bu, bangun, Bu. Tolong, kenapa, Bu? Ya Allah, kamu kemana aja sih, Bu? Astagfirullahaladzim. Bu. 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 Ya Allah. Apa yang terjadi sama istriku, ya Allah? Sorry. Aku bisa sendiri kok. Sorry, Za. Tadi aku cuma tolongin kamu. Maksud aku kan baik. Iya, Vera, aku tahu. Makasih ya. Tapi selagi aku masih bisa sendiri, aku pengennya mandiri. Aku nggak bisa terus-terusan bergantung sama kamu. Kamu kan nggak setiap saat ada di samping aku. Oke. Aku akan berusaha untuk setiap saat ada di samping kamu. Biar kamu terbiasa. Maksudnya? Terbiasa apa? Maksud aku akan ada di samping kamu selamanya. Fer, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Itu namanya takabur. Kita kan nggak tahu nanti ke depannya gimana. Aku masih bisa temenan sama kamu apa enggak, itu cuma Allah yang tahu. Jadi, jangan mendahulukan Allah ya. Iya. Yuk. Rokok. Tulus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak RT. Ini becek sekali ya? Yesterday nih. Bang Bopak. Kan Pemda belum masuk kemari mah. Iya, Bang Bopak tadi. Becek jadi mah. Kok punya bos sendiri? Istri mana? Bang Bopak, ngomong-ngomong, ini gerobak buat saya. Faisal, ini kebiasaan aku memberikan surprise. Pokoknya Pak RT juga tahu. Ini gerobak khusus untuk kamu jual tahu bulat. Biar kedepannya lebih bagus lagi. Dan kamu nggak diinjek-injek sama si Herman. Alhamdulillah. Terima kasih baik Bang Bopak, Bang Daus, Pak RT. Oh ya, katanya si Enda nggak pulang ya semalam. Iya Pak RT. Dan kebetulan nih sembari jualan saya mau nyari dia lagi Pak RT. Sabar ya, Sal. Saya sama teman-teman nanti berusaha mencari di mana keberadaan istri kamu. Terima kasih banyak Bang Daus. Apaan sih? Kenapa Bang Daus? Kamu kalau apa-apa bisa ngelihat aja sih. Ini permasalahannya ada di keset. Ini kayak bentuknya bentuk amplop nih. Entah surat atau apa. Udah kalau bukan hak kamu kasih. Iya, makanya gue nggak berani buka. Sal, mungkin coba ya. Mungkin Pulangin. surat yang tertinggal atau apa gitu. Saya lihat Bang Daus. Apa ya? Maaf Mas, aku terpaksa pergi meninggalkan kamu. Saat ini aku numpang di saudaraku. Aku sudah tidak tahan hidup sama kamu, Mas.
Aku takut nanti anak aku kelaparan. Astagfirullahaladzim. Ya, namanya hidup rumah tangga itu selalu aja ada cobaan. Iya Pak RT. Tapi jujur Pak RT, yang saya bingung, kenapa ya tiba-tiba Endah mempermasalahkan masalah materi seperti ini. Karena jujur, dari dulu saya kenal Endah itu nggak pernah ngelut macam-macam. Pokoknya gini Sal, itu namanya sifat manusia, itu kadang berubah, kadang benar, kadang enggak. Ya mungkin dia lagi hilap, sabar aja ya. Ya, yang terpenting begini Faisal. Aku secara pribadi orang kaya kampung Kucrit yang selalu melakukan hal-hal baik. Hamba Allah garis miring Bopak Kastilo. Urusan wanita nomor 2. Kamu tetap, kamu berprinsip, kamu berdagang tahu bulat biar laku. Kedoyanan gue. Stop. Titit. Ya Allah. Lah. Yang jual dia, si Faisalnya mana? Iya. Faisal udah gua pecat. Oh my God. Dipecat. Kalian ini tega sekali sih. Dia itu kan orang baik, jujur, apalagi istrinya lagi Ilham. Mau bukan Ilham, hamil. That's right. Pasti dia banyak butuh biaya. Iya. Mau beli tahu bulat apa mau ngegosip? Kalau mau beli buruan. Oke. Saya beli 5.000. Ane juga beli 5.000 nih. Juga 5.000. Cuma goceng. Gembel banget jadi orang. Suka-suka saya dong. Enggak. Gua wajibin tiap orang harus beli tahu bulat gue 50.000. Hah? 50.000? Kalau kagak, gua acak-acak nih kios lu. Mau? Jangan. Kok ada orang dagang maksa sih? 50.000. Cepat. Iya. Ini udah ini. Iya. Nih. Sayang. Terus 50.000 dapetnya dikit banget. Makasih ya. 50.000 pada segini. bawel. Pelit Waduh, banget. nggak salah nih. Ngambil untung gede amat 50.000 segini, buset. Tambahin dong. Pelit kamu. Bu Lastri. Mas, turunin dulu Mas. Bu Lastri mau kemana? Saya mau ke tempat Faisal. Lo berdua mau sekongkol? Hah? Mau ngasih tahu warga kalau tahu bulat gue itu dibuat dari bahan-bahan yang udah busuk? Enggak kok Pak Herman, saya cuma mau antar belanjaan. Kebetulan kan dia juga jualan tahu bulat. Dan dia beli bahan-bahannya dari saya. Awas lo ya, kalau sampai bener ketahuan. Habis. Permisi Pak, Bu. Si Faisal jualan tahu bulat. Enak aja si Faisal. Kita pecat, dia malah jualan tahu bulat. Ini gak bisa dibiarin, Mas. Pokoknya kita harus ancurin usahanya si Faisal. Tahu bulat digoreng panas-panas 500-an. Lebih besar, lebih nikmat, insya Allah. Iya deh, coba deh kita lihat, kita beli yuk. Tahu bulat. Bu, Mbak. Wah, enak banget kayaknya nih tahunya ya. Aku pesen 20.000 ya. Yang satu rasa barbeque, satunya lagi rasa balado, boleh deh? Sebentar saya buatin dulu ya, Pak. Iya, oke. Yang satu keju ya? Iya. Aku balado ya. Oke. Dia harus kita kasih pelajaran. Iya, Mas. Alhamdulillah, baru pertama hari jualan. Laris kayak gini ya Allah. Semoga sehari-hari begini, amin Allah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tahu bulat. Tahu bulat. Jalan, Mas. Pelan-pelan, Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mas Faisal, siapa yang udah nyerempet Mas? Pak Herman sama Bu Leni. Saya rasa mereka marah karena saya jualan tahu bulat juga. Mas Faisal yang sabar ya. Nanti saya coba koordinasi sama Pak RT untuk tegur mereka. Ya, makasih, Mas. Mas Faisal, maaf kalau boleh tahu, itu surat apa ya? Oh, ini jadi istri saya ternyata dari semalam nggak pulang. Dia pergi ninggalin saya. Dan dia bilang dia pergi rumah saudaranya. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah ngasih alamat. Boleh izin saya lihat? Oh ya, silakan. Bisa, Pak. Lihat. Di sini beda banget. Berarti ini bukan tulisan Mbak Ena dong? Iya, saya juga nggak ya. Karena jujur aja selama ini saya kurang perhatiin tulisan istri saya. Tapi emang kalau dilihat seperti itu emang aneh ya. Istri saya tuh nggak mungkin nulis seperti itu. Tunggu deh. Tapi kalau emang ini bukan tulisan Mbak Endah, terus siapa? Mas Faisal, Mas ingat sesuatu nggak sebelum Mbak Endah meninggal? Semalam itu, istri saya pamit untuk pergi ke rumah Pak Herman. Tapi saya larang. Tapi ketika pagi saya bangun tidur, istri saya sudah nggak ada. Bang, jadi ada yang naruh surat ini semalam di bawah keset. Tapi kayaknya itu bukan tangan perempuan deh. Soalnya tangannya agak besar gitu dan kemungkinan besar itu tangan laki-laki. Guys, berarti kita harus ke rumah Mas Herman. Karena tadi Mas Faisal juga bilang, terakhir Mbak Enda itu pamit mau ke rumah Mas Herman kan. Ya siapa tahu dengan kita ke sana, kita nemukan petunjuk. Ya Bang, siap. Assalamualaikum. Salam. Waduh, makan apa tuh? Tahu bulat. Makan tahu nggak ngajak-ngajak ya. Iya, Mak. Mantesan nggak ada kabar berita nggak ke pangkalan ketoprak. Mulai pelit sama aku. Sudah kaya kalian bertiga. Enggak lah, Bang Daus, Bang Bopak, Pak RT. Kita ada sedikit ini tahu bulat. Ya berbagi aja makan. Bang Daus, Pak RT, Bang Bopak mau? Coba nggak? Udah nggak mau. Aduh Us, perut mak kok sakit. Aduh, Ya, dada mak agak sesek nih Us. aduh, Mak. Aduh, Gimana nih, Us? Tolongin dong Mama nih. aduh. Mak, Mak, rasainnya. Orang habis ditawarin. Kita belum nyobain loh. Bentar gua kesana dulu. Mak gua kesian. Susul. Mak, awas jangan ngalingin lu. Din, Mak. Sakit. Itu Leni sama Bu Lastri udah ngapain ya? Kelihatannya kayak lagi transaksi deh, Mbak. Tapi kenapa di tempat sepi kayak gini ya? Lebih baik kita tanya aja dulu daripada kita suzon. Iya udah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya, ini kalian lagi apa ya malam-malam berduaan di sini? Bu Lastri kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Nggak ada masalah kan sama Lady Bu?
Nggak ada apa-apa kok, Bu. Kenapa sih kalian itu hobi banget ngurusin urusan orang? Gue tuh lagi belanja sama Bu Lastri. Bahan-bahan udah habis. Emangnya kenapa sih? Maaf, tapi kok transaksinya malam-malam ya? Di tempat sepi lagi. Ya terserah gue dong. Mau tengah malam, mau siang bolong, mau pagi-pagi. Duit gue, apa urusannya sama lo? Ayo. Sih, Mbak, kayaknya mereka lagi nutupin sesuatu yang nggak bener deh, Mbak. Jangan suudzon dulu. Lebih baik kita minta Iqbal, Reza, sama Viro selidiki biar dapat bukti dan tidak menimbulkan fitnah. Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Udah, mari kita pulang. Ya ampun, ini kok rasa tahu bulatnya aneh ya? Selena, kamu kenapa? Kamu kok batuk-batuk? Kamu mau aku bawa ke rumah sakit lagi, hah? Nggak perlu, Fer. Aku tadi batuk-batuk cuma karena itu habis makan tahu bulat yang aku beli di Pak Herman. Pantesan. Kamu tahu nggak, seluruh warga kampung Kucrit yang habis beli tahu bulat di Pak Herman, pas mereka makan semuanya itu keracunan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Termasuk siapa, Fer? Kok gue ngedros lagi sih? Tante Marimar sih pakai ngabarin kalau Ros keracunan. Gue jadi kepikiran kan. Gue harus nepis, jangan mikirin Ros. Gak enak sama Selena. Fer, Ya? kamu kenapa kok diem? Enggak apa-apa. Kak Reza, Kak Vero. Mas Faisal bilang kalau terakhir itu Mbak Enda pamit mau nemuin Mas Herman dan Mbak Leni. Apa jangan-jangan mereka dibalik hilangnya Mbak Enda? Ya mungkin aja lah. Makanya sekarang kita harus cari tahu. Apapun itulah pokoknya yang bisa jadi petunjuk. Ya betul. Itu rumahnya Mas Herman sama Mbak Leni kosong. Gimana kalau kita masuk aja? Jangan. Kita minta aja dari jendelanya tuh. Kalau misalnya kita masuk, tiba-tiba ada orang gimana? Ya udah, yuk. Tolong saya. Pak Herman, Bu Leni, mohon maaf banget. Mulai sekarang saya nggak bisa ngasih bahan-bahan busuk lagi karena saya takut ditangkap polisi, Pak, Bu. Oh, oke. Tapi lo siap-siap aja ditangkap polisi atas tuduhan penipuan karena nggak bayar-bayar utang dan lo mau kabur dari kita. Ya ampun, Bu. Saya nggak bermaksud begitu. Maafin saya ya, Bu. Makanya lo jangan berani-berani ngebantah perintah gua, ngerti? Sama satu lagi, kalau sampai warga mulai curiga, lo harus fitnah Faisal. Supaya Faisal yang diserang sama warga. Mbak Enda? Mbak Enda? Mbak? Lala. Mbak Enda? Sana pergi. Iya, Pak, Bu. Mbak Enda? Mbak Enda? Mbak Enda? Mbak kemana, Mbak? Mbak Enda kemana sih? Lala, kamu lihat Mbak Enda? Iya, Kak Vero tadi tuh lagi ngikutin Mbak Enda, tapi tiba-tiba Mbak Enda hilang gitu aja. Di mana? Sekitar sini. Kayak hantu. Berarti Mbak Enda udah meninggal. Aduh, Kak Lala juga nggak yakin. Tapi kayaknya nih ya, Mbak Enda itu mau ngasih petunjuk sama kita. Sekarang mendingan kayak gini. Kak Reza sama Kak Vero coba cari sekitar di sini, karena tadi juga Mbak Enda hilangnya sekitar sini. Ya? Ngapain kalian masuk halaman belakang rumah saya tanpa izin? Pergi nggak? Kalau nggak saya akan teriak supaya kalian diamuk masa.
Lancang ya. Pergi. Iya deh. Sorry mas. Permisi. Mas apa jangan-jangan mereka curiga ya? Udah gak usah dipikirin. Ayo. Ya Allah. Kenapa kau mengambil istri dan calon anakku, ya Allah? Bu, maafin aku, Bu. Aku gagal menjadi seorang suami, Bu. Aku gak bisa menjaga kamu dan menjaga calon anak kita. Mas Faisal, Mas yang sabar ya Mas. Insya Allah Ibu Enda tenang di sana. Mas yang ikhlas. Kasihan nanti arwahnya tidak tenang, Mas. Kita harus labrak si Herman dan Leni. Dia pasti ada di balik kematian si Endah. Karena mayat si Endah ditemukan di halaman belakang rumah mereka. Iya. Ini nggak bisa dibiarin nih kalau gini. Ane minta tenang ya sama ente semua. Ane minta ente semua jangan pernah main hakim sendiri, ya. Biar Iqbal sama Reza yang menginterogasi mereka. Ane minta juga kalian cukup berdoa, paham ya? Semua ini salahku, ya Allah. Aku gak bisa ngejaga istri sama calon anakku. Harusnya aku aja, ya Allah. Aku aja yang mati, ya Allah. Jangan istri sama calon anakku. Ya Allah. Mas Faisal. Mas Faisal, bangun, Mas. Tolong. Tolong, Mas. Tolong. Mas. Mas Faisal, bangun. Itu suara apa? Ya Allah, jangan-jangan si Faisal nekat lagi. Ayo kita cepetan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, aduh kayaknya dia keracunan ini. Tolong cari-cari, ada susu nggak? Cepet cari, cepetan. Astagfirullahaladzim. Faisal, ya Allah Faisal. Faisal, astagfirullahaladzim, susunya nggak? Ya. Dudukin, Mas Faisal, kamu udah sadar kan? Dudukin. Ya Allah, Faisal, kenapa sih kamu nekat banget sampai minum racun kayak gitu? Saya mendingan mati. Saya nggak pantas hidup. Saya udah gagal. Saya gagal jaga istri saya sama calon anak saya. Astagfirullahaladzim, Faisal, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Bunuh diri itu dosa. Astagfirullahaladzim, Lala, apa kan, Lala? Ya Allah. Mas, kamu nggak boleh nyalahin diri kamu sendiri. Ini bukan salah kamu. Ini semua udah takdir Allah. Kamu harus tetap hidup ya, biar arwahku juga tenang. Lala, astagfirullahaladzim. Lala, nggak apa-apa kan, Lala? Lah, Mas, kok berhenti di sini sih, Mas? Tahu. Pakai acara mogok segala lagi. Ada. Kak, coba diperiksa mesinnya apa kamu lupa isi bensin? Aku nggak ngerti. Kaget aku. Aduh, Ibu. Pesan tahu bulatnya 100 ya. 100, Bu? Iya. Oke, siap, Bu. Saya siapin ya. Cepet. Kapan lagi kita dapat 100?
Kalian pembunuh. Kalian harus tanggung jawab. Mau apa kamu? Setan! Astagfirullahaladzim. Ibu, ente nggak kenapa Bu Lasri? Bangun. Bu Lastri, kira-kira ente kesurupan siapa? Arwah Endah, Pak Ustadz. Endah marah karena saya udah memfitnah suaminya Faisal. Maafin saya Pak Ustadz. Faisal nggak salah. Saya dipaksa sama Pak Herman dan Bu Leni. Padahal Pak Herman dan Bu Leni yang jual tahu bulat dari bahan-bahan busuk yang mereka beli dari saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Bang Daus. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ja, tolong Ja, ada kebakaran Ja. Astagfirullahaladzim. Ya udah, saya kesana sekarang Bang. Jadi Bang Daus telepon tadi. Katanya mobil tahu bulatnya Herman sama Mbak Leni itu kebakar. Ya Allah, serius Ja? Iya, dan mereka masih di sana. Ja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ini pasti kena azab Pak Ustadz. Gara-gara ulah mereka. Wallahu alam ya. Ini semua rahasia ilahi. Yang terpenting sekarang kita urus jenazahnya dan segera kita kuburkan. Ya. Pak Ustadz, makamnya berasap Pak Ustadz. Kenapa azabnya nggak berhenti-berhenti ya Pak Ustadz? Wallahu alam Bang. Aneh nggak paham kapan ini azab akan berhenti. Tapi aneh cuma minta sama ente semua doain supaya azab Herman dan Leni dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu bulat. Tahu bulat. Digoreng dadakan. 500-an pakai cinta. Mas Faisal, kok sekarang slogannya beda? Pakai cinta. Tara, ini aku. Sal, semua tahu bulatnya udah aku borong khusus spesial buat kamu. Emang kamu bisa masaknya? Enggak. Ya udah, sini aku yang masakin. Ayo. Iya. Kamu bisa masaknya? Bisa dong, orang cuma tinggal digoreng doang, masa nggak bisa masaknya? Maafin aku ya Zalina, karena aku jadikan kamu pelampiasan agar aku bisa lepas sama Ros. Ya Allah, sampai kapan aku gini? Kenapa aku belum bisa ngelupain Rosa juga? Jadi nggak apa sih bang? Istrinya lagi hamil, nggak bisa tanggung jawab. Istrinya yang lagi hamil itu kan dia nggak sanggup. Kenapa? Ngomong apa sih? Tapi Mbak, katanya nggak usah Mbak. Minta aja sama keluarga Pak Bebe deh. Mas Faisal juga yang sabar ya. Tahan-tahan selama kerja sama mereka. Ya anggap itu sebagai ladang amal buat pahala. Ladang amal. Ladang. Mas Faisal, saya beli tahu bulat 10 pakai sambal ya. Sambal yang biasa yang 10.000. Faisal,
kamu harus relakan kepiriknya siapa sana. Saya sekarang